Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan kami untuk dapat melakukan presentasi pada mata kuliah manajemen strategi. Ini mengenai analisis perancangan strategi bisnis dan audit strategi Gojek pada PT Goto Tbk menggunakan metode Porter Five Force. Selanjutnya, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri Muhammad Gozan Syuhada. Saya Farhendria Kusuma. Saya Nabila Rida Hidayat. Saya Zahra Dara Ramadhani. Saya Yohanes Van Basten. Saya Ferdi Ferdian. Oke, selanjutnya kita mulai di latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di era globalisasi memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan di masyarakat, termasuk pada bidang transportasi. Lalu kemajuan internet dan pengguna smartphone mendorong masyarakat beralih menggunakan layanan berbasis aplikasi yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Kondisi tersebut melahirkan perusahaan digital, salah satunya Gojek, yang berdiri pada tahun 2010 sebagai layanan call center Gojek. Selanjutnya, masih dalam latar belakang, seiring perkembangan teknologi, pada tahun 2015, Gojek meluncurkan aplikasi mobile dan memperluas layanan ke berbagai wilayah di Indonesia. Perusahaan terus berkembang hingga menjadi unicorn pertama di Indonesia pada tahun 2016 dan memperluas bisnis ke pasar internasional. Pada tahun 2021, Gojek bergabung dengan Tokopedia, membentuk Goto. Namun, persaingan bisnis digital yang semakin ketat menuntut perusahaan memiliki strategi yang tepat. Oleh karena itu, analisis menggunakan metode Porter Five Forecast diperlukan untuk memahami kondisi persaingan dan efektif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi persaingan industri yang dihadapi Gojek berdasarkan metode Porter Five Force. Yang kedua, bagaimana perancangan strategi bisnis yang diterapkan Gojek dalam menghadapi persaingan industri digital. Yang ketiga, bagaimana audit strategi pada Gojek dalam mengevaluasi efektivitas strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya yang keempat, ada faktor apa saja yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan strategi bisnis Gojek. Yang kelima, bagaimana rekomendasi strategi yang dapat diterapkan Gojek untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis kondisi persaingan industri Gojek menggunakan metode Porter Five Force. Yang kedua, untuk mengetahui strategi bisnis yang diterapkan oleh Gojek. Yang ketiga, untuk menganalisis audit strategi bisnis pada Gojek. Selanjutnya yang keempat, untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi bisnis Gojek. Yang kelima, untuk memberikan rekomendasi strategi bisnis yang dapat meningkatkan daya saing Gojek. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu bagi teoritis. Studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih dalam tentang manajemen strategi, terutama terkait dengan analisis strategi bisnis serta audit strategi melalui metode Porter. Yang kedua, manfaatnya praktis, yaitu studi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi dan memberikan masukan yang berguna bagi Gojek untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih efisien dan kompetitif. Yang tiga, manfaatnya akademis. Studi ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan penelitian lain yang berminat melakukan penelitian mengenai strategi bisnis dan audit strategi dalam konteks perusahaan digital. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan formulating, penerapan implementing, dan evaluasi evaluating.
keputusan-keputusan strategi antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang. Manajemen strategik bisnis diartikan sebagai ilmu serta seni yang ditunjukkan untuk mengimplementasi, memformulasi, serta mengevaluasi keputusan manajerial dan strategi perusahaan yang dapat membuat organisasi selangkah lebih dekat dengan tujuan yang ingin diperoleh atau dicapai. Selanjutnya ada audit. Audit strategi adalah suatu tinjauan dan evaluasi secara menyeluruh, sistematis, serta kritis terhadap rencana strategis organisasi beserta proses implementasinya. Audit strategi tidak hanya menilai dari akhir, melainkan menguji secara mendalam kualitas dari logika strategi, kelayakan operasional, serta metodologi yang digunakan dalam penyusunan. Model Porter Five Force yang dikatakan oleh Porter yaitu menyebutkan bahwa kompetisi dalam suatu industri tidak hanya berlangsung antara perusahaan yang sudah terbentuk, tetapi juga melibatkan konsumen, pemasok produk, substitusi, dan pendatang potensial. Selanjutnya, profil perusahaan. PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang terbentuk dari merger Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021. Perusahaan ini dibangun untuk menciptakan ekosistem digital terintegrasi yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu platform. Goto menyediakan layanan transportasi online, pengiriman makanan dan barang, pembayaran digital, serta perdagangan elektronik. Gojek berkembang sebagai platform layanan berbasis aplikasi dengan berbagai fitur digital, sementara Tokopedia menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar yang mendukung transaksi online dan UMKM. Melalui penggabungan tersebut, Goto memperkuat posisinya dalam bidang teknologi, logistik, layanan finansial, digital, dan perdagangan elektronik di Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode Porter Five Force ini digunakan untuk mengetahui tingkat persaingan industri yang dihadapi perusahaan. Ada 5 faktor analisis. Yang pertama ini ada persaingan antar perusahaan. Yang kedua ada ancaman pendatang baru. Ketiga ada ancaman produk pengganti. Keempat kekuatan tawar pemasok. Kelima kekuatan tawar konsumen. Fungsi metode ini membantu perusahaan untuk menentukan strategi bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya ada analisis Porter. Di sini ada yang pertama ada persaingan antar perusahaan. Persaingan dalam industri teknologi digital Indonesia tergolong sangat tinggi. Goto juga menghadapi banyak kompetitor besar seperti Grab Holdings dalam bidang transportasi online dan layanan pengantar, serta Shopee dalam bidang e-commerce dan pembayaran digital. Persaingan ini terjadi karena setiap perusahaan berusaha menarik pengguna melalui promosi, diskon, cashback, dan inovasi layanan digital. Selain itu, perkembangan teknologi harus terus melakukan inovasi agar tidak kehilangan pelanggan. Goto juga harus bersaing untuk meningkatkan kualitas aplikasi, kecepatan layanan, keamanan transaksi, dan kenyamanan pengguna. Lalu yang kedua ada ancaman pendatang baru atau threat of new enters. Ancaman pendatang baru dalam industri digital cukup tinggi karena perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan baru masuk ke pasar dengan mudah. Namun untuk menyaingi Goto dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, jaringan mitra yang luas, dan kepercayaan masyarakat yang tinggi. Goto telah memiliki jutaan pengguna, mitra driver, dan merch yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Perusahaan juga memiliki sistem teknologi, data pengguna, dan jaringan pembayaran digital yang kuat sehingga menjadi hambatan bagi perusahaan baru untuk bersaing secara langsung. Lalu yang ketiga ini ada ancaman produk pengganti atau threat of substitute product. Ancaman produk pengganti pada Goto cukup tinggi karena konsumen memiliki banyak alternatif layanan lainnya. Dalam bidang transportasi online, masyarakat masih dapat menggunakan kendaraan pribadi, transportasi umum, atau layanan kompetitor lain. Dalam bidang e-commerce, pengguna juga dapat berbelanja melalui marketplace lainnya maupun media sosial. Selain itu, layanan pembayaran digital juga menghadapi persaingan dari dompet digital lainnya seperti OVO, Dana, dan ShopeePay. Oke, selanjutnya masih di analisis Porter. 4. Kekuatan tawar pemasok. Bargaining power of suppliers. Dalam bisnis Goto, pemasok utama terdiri dari mitra driver, merchant, perusahaan logistik, serta penyedia layanan teknologi dan cloud computing. Mitra driver memiliki pengaruh penting karena mereka menjadi bagian utama dalam operasional transportasi dan pengiriman barang. Selain itu, merchant besar juga memiliki pengaruh dalam menentukan kerja sama bisnis dan promosi di platform Goto. Perusahaan juga bergantung pada layanan teknologi seperti cloud server dan sistem pembayaran digital yang membutuhkan biaya operasional tinggi. Yang kelima ada kekuatan tawar konsumen atau bargaining power of buyers. Kekuatan tawar konsumen dalam industri digital sangat tinggi karena pengguna memiliki banyak pilihan aplikasi serupa. Konsumen dapat dengan mudah berpindah ke platform lain apabila harga layanan lebih murah dan kualitas pelayanan lebih baik. Pelanggan Goto umumnya sangat sensitif terhadap promo, diskon, cashback, dan biaya layanan. Oleh sebab itu, perusahaan harus terus memberikan inovasi dan pengalaman pengguna yang baik agar pelanggan tetap loyal menggunakan layanan Goto. Di sini ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari informasi yang berasal dari jurnal ilmiah, artikel, laporan perusahaan, dan sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan strategi bisnis perusahaan digital. Metode ini digunakan untuk memahami kondisi persaingan industri serta mengetahui strategi yang diterapkan oleh Goto dalam menghadapi persaingan bisnis digital di Indonesia. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan metode Porter 5 Force yang berfokus pada 5 aspek utama, yaitu persaingan antar perusahaan, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar pemasok, dan kekuatan tawar konsumen. Melalui metode tersebut, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, tantangan, serta strategi bisnis perusahaan dalam mempertahankan daya saingnya. Di sini ada penerapan metode penelitian. Penerapan pada Gojek, analisis Porter 5 Force diterapkan pada layanan Gojek untuk mengetahui kekuatan dan tantangan perusahaan dalam industri digital Indonesia. Hasil analisis pada persaingan industri digital sangat tinggi, konsumen memiliki banyak pilihan layanan, perusahaan perlu terus melakukan inovasi, dan strategi bisnis dan audit strategi penting untuk mempertahankan daya saing perusahaan. Oke, baik. Di sini ada alur penelitian. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, menentukan permasalahan mengenai persaingan industri digital dan strategi bisnis Goto. Yang kedua itu ada pengumpulan data. Jadi di sini kita mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, artikel laporan perusahaan sumber relevan lainnya. Yang ketiga, kami melakukan analisis menggunakan metode Porter 5 Force. Jadi kita meliputi persaingan antar perusahaan, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar konsumen. Yang keempat itu adalah evaluasi strategi. Jadi kita mengevaluasi strategi bisnis dan audit strategi perusahaan berdasarkan hasil analisis. Yang kelima ada kesimpulan dan saran. Jadi kita menarik kesimpulan penelitian serta memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Oke, selanjutnya hasil penelitian dari kelompok kami itu yang pertama itu persaingan industri sangat tinggi.
Goto menghadapi persaingan ketat dengan perusahaan digital lain seperti Grab dan Shopee dalam bidang transportasi online, e-commerce, dan juga pembayaran digital. Yang kedua itu ada memiliki keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan memiliki keunggulan berupa ekosistem digital yang terhubung dalam satu aplikasi seperti transportasi online, pengiriman makanan, pembayaran digital, dan marketplace. Yang ketiga ada kekuatan tawar konsumen tinggi. Jadi konsumen memiliki banyak pilihan layanan sehingga perusahaan harus terus memberikan. Yang pertama itu ada promo dan diskon. Kedua, inovasi layanan. Ketiga, kenyamanan aplikasi. Dan yang terakhir itu kualitas pelayanan. Nah, yang keempat ada audit strategi. Jadi audit strategi ini sangat penting. Audit strategi itu membantu perusahaan mengevaluasi seperti efektivitas dalam strategi bisnis, kualitas layanan, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Dan juga strategi pengembangan perusahaan berdasarkan hasil penelitian. Jadi perusahaan perlu meningkatkan inovasi teknologi, memperkuat loyalitas pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengembangkan kerjasama strategis dengan berbagai pihak. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil, jadi berdasarkan hasil penelitian kami, Gotong melalui layanan Gojek berhasil menjadi salah satu perusahaan teknologi digital terbesar di Indonesia yang mampu memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat melalui layanan transportasi online, pengiriman makanan, pembayaran digital, dan marketplace dalam satu aplikasi terintegrasi. Perusahaan juga mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan serta memperluas ekosistem bisnisnya. Melalui analisis Porter Five Force, diketahui bahwa tingkat persaingan industri digital sangat tinggi karena banyaknya kompetitor, produk ganti, dan tingginya kekuatan tawar konsumen. Namun, Gojek memiliki keunggulan kompetitif berupa inovasi teknologi, kualitas layanan, serta ekosistem digital yang lengkap. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat strategi bisnis agar mampu mempertahankan daya saing di industri digital Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.